Halo guys, kembali lagi ke video kali ini. Nah, di sini saya ingin sharing sedikit bagaimana kekhawatiran saya terutama terkait keuangan. Kenapa? Sebagaimana yang kalian tahu, saat ini saya atau Gen Z lainnya di dalam hal keuangan biasanya mengalami kesulitan terutama dalam hal memiliki rumah rumah pribadi begitu guys ya. Banyak Gen Z yang saat ini, berpikir bahwa membeli rumah bukanlah prioritas, tetapi kalau kita bandingkan dengan orang tua kita di zaman dahulu, membeli rumah merupakan hal yang utama yang harus kita lakukan. Sedangkan Gen Z berpikir bahwa saat ini membeli rumah bukan prioritas, tetapi membeli memori atau berlibur atau aktualisasi diri lebih penting dibandingkan dengan membeli rumah. Nah, kalau kita simpulkan dari hasil obrolan dengan teman-teman yang lain bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan Gen Z tersebut, sulit untuk membeli rumah antara lain, yang pertama adalah kenaikan harga rumah itu sendiri. Yang kalian ketahui bahwa terkadang harga rumah itu kenaikannya tidak sebanding dengan upah minimum yang dimiliki atau penghasilan yang diperoleh. Dan pertanyaan selanjutnya adalah tentunya dalam penentuan harga rumah tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ya, terkadang, kenaikan faktor-faktor tersebut sangat tidak wajar sehingga Gen Z lebih cenderung untuk lebih bagus ngontrak, di dekat tempat kerjanya daripada untuk berencana membeli rumah. Kenapa? Karena, dari segi kemampuan untuk membeli rumah tersebut sulit bagi mereka. Yang kedua, biaya hidup meningkat. Nah, banyak Gen Z juga yang, mmm, artinya pengeluaran bulanannya itu tidak sesuai dengan penghasilannya dan, dipengaruhi oleh faktor inflasi juga terkadang kebutuhan, bulanan tidak sebanding dengan take home pay bulanan yang diperoleh. Nah, ini juga menyebabkan mereka kesulitan dalam melakukan menabung untuk, membeli rumah begitu. Nah, ketiga, antara lain yang menyebabkan Gen Z itu sulit beli rumah yaitu pendapatan Gen Z sendiri yang belum stabil. Nah, yang kalian ketahui bahwa Gen Z saat ini terkadang suka berpindah-pindah pekerjaan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Nah, ini menyebabkan mereka cenderung memperoleh penghasilan yang tidak menentu sehingga, eee hal ini yang membuat mereka kesulitan dalam mengumpulkan uang untuk membeli rumah jadi mereka apalagi, yang kalian ketahui untuk membeli rumah secara cash itu kan membutuhkan dana keras yang dalam jumlah besar. Nah, itu agak sulit. Sedangkan untuk membeli rumah secara KPR itu kan membutuhkan riwayat pengelolaan keuangan dan juga prediksi ke masa depan. Ketika misalnya kita KPR 10 tahun, 15 tahun, pertanyaannya cuma satu, apakah penghasilan kita selama 10 tahun hingga 15 tahun tersebut akan tetap stabil atau tidak? Itu yang menjadi pikirannya para Gen Z ketika misalnya pemikiran mereka bahwa, oh penghasilan mereka belum tentu stabil selama 10 tahun hingga 15 tahun untuk keberlangsungan pembayaran KPR itu akan sulit sekali bagi mereka. Dan ini, berkorelasi dengan persyaratan selanjutnya, yaitu yang menyebabkan Gen Z sulit untuk mendapatkan rumah adalah persyaratan yang ketat untuk mendapatkan kredit. Yang kalian ketahui adalah ketika bank pemberi kredit ingin memberikan kredit kepada Gen Z, tentunya bank tersebut akan mempertimbangkan berbagai macam faktor, salah satunya adalah terkait dengan penghasilan dan juga keberlangsungan pekerjaan. Ketika Gen Z misalnya bulan ini dapat kerja, bulan depan tidak dapat kerja, atau bulan ini punya penghasilan, bulan depan tidak punya penghasilan, dan itu akan menjadi pertimbangan bank dalam memberikan KPR atau, kredit kepada Gen Z tersebut. Nah, ini yang menyebabkan Gen Z sulit juga untuk mendapatkan rumah. Berikutnya adalah terkait dengan faktor yang tidak bisa dikendalikan oleh Gen Z, yaitu suku bunga yang tinggi. Nah, faktor ini juga mempengaruhi kemampuan Gen Z dalam membeli rumah. Bayangkan saja ketika Gen Z harus menanggung suku bunga yang tinggi, ini sendiri akan memberatkan mereka. Apalagi ketika mereka misalnya penghasilannya tidak stabil, keberlangsungannya juga tidak, pekerjaannya belum jelas begitu kan. Nah, ini akan menjadi faktor-faktor yang membuat Gen Z mempertimbangkan dalam melakukan pembelian rumah. Yang ketiga adalah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa sebelumnya kita dilanda oleh Covid, sehingga kondisi
ekonomi pasca pandemi sendiri sangat-sangat tidak stabil. Gen Z yang sebelumnya sudah mendapatkan penghasilan tetap, namun saat ini belum memiliki penghasilan lagi, tentunya akan mengalami kesulitan untuk menabung dan untuk membeli rumah, sehingga mereka lebih mengutamakan, ya sudah, mengontrak saja terlebih dulu. Bagaimana dengan kalian? Apakah alasan-alasan ini merupakan alasan yang dapat diterima atau mungkin kalian punya alasan-alasan yang lain? Jangan lupa komen di kolom komentar ya. Terima kasih.